Bapak Ibu, ya, kita belajar tentang tidur, mulai dari tahapan tidur. Nah, biasanya kan apa istilahnya eh, makhluk hidup itu tidurnya malam kan gitu ya. Sebagaimana tadi di Al-Qur'an disebutkan Allah itu menjadikan malam sebagai pakaian, ya, kemudian menjadikan tidur sebagai istirahat, ya, dan menjadikan siang itu untuk berusaha. Gitu. Jadi kodratnya makhluk hidup, ya, kodratnya manusia itu istirahatnya malam, siang untuk bekerja. Nah, jangan dibalik-balik. Jangan sampai siap malamnya untuk bekerja, siangnya dipakai tidur. Menyalahi, menyalahi fitrah penciptaan kita. Ini jangan heran, ya. Kalau misalnya yang siangnya tidur, malamnya kerja, rentan dengan penyakit. Nah, ada tahapan tidur Bapak Ibu. Ya, ketika misalnya ini kan udah malam, ya. Ketika udah malam, maghrib, udah mulai apa istilahnya udah mulai gelap seperti itu, ya, maka makhluk hidup itu akan tidur. Nah, tahapan tidur biasanya kan kalau kita udah ke tempat tidur, ya, udah apa istilahnya beres-beres lah seperti itu, nyiapin semuanya. Nah, biasanya kalau kita udah nemu bantal itu udah mulai masuk, ya, light sleep, ya. Tapi di tahap yang pertama, di mana tahap tidur yang ringan ini, ya, kesadaran dan aktivitas otaknya mulai menurun, gitu kan. Udah mulai menurun itu sekitar 20-30 menit. Nah, nanti setelah 20-30 menit, ini tahapan tidur yang normal. Setelah 20-30 menit, itu masuk ke tahap kedua. Nah, ini light sleep yang lebih dalam lagi. Ya, di mana tahap tidur otak dan tubuh itu lebih lambat. Ya, denyut apa istilahnya denyut otaknya makin melambat. Ya, gelombang otaknya semakin melambat. Kemudian denyut jantungnya juga semakin melambat. Ya, tapi dia masih masuk di light sleep, ya, light sleep. Nah, yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah tahapan 3 dan keempat, di mana tahap tidur yang lebih dalam atau disebut dengan deep sleep, ya. Jadi Bapak Ibu, tidur kita ini nanti saya jelaskan, itu ada siklus, kayak siklus gitu, ya. Satu siklusnya ini itu berjalan antara 90 sampai 120 menit. Nah, di waktu 90 sampai 120 menit, antara 90 sampai 2 jam, itu tahapan-tahapan ini terjadi. Mulai light sleep, nanti masuk ke deep sleep. Nah, deep sleep ini adalah apa disebut juga slow wave sleep, ya, atau delta sleep, ya, di mana gelombang otak kita ini masuk ke gelombang delta. Ini kalau ada alat tuh EEG namanya, ya, itu kelihatan ketika gelombang otaknya masuk ke delta, berarti kita masuk di fase deep sleep, ya, tidur yang dalam, tidur yang nyenyak, gitu ya. Nah, ketika seseorang masuk di fase deep sleep atau slow wave sleep atau delta sleep, ini tahapan yang sangat penting untuk apa? Untuk pemulihan otak, ya, serta pembentukan memori jangka panjang. Nah, setelah deep sleep masuk ke tahap REM, bukan rem motor ya, bukan rem mobil ya. REM ini adalah rapid eye movement. Nah, nanti di fase rapid eye movement itu, ya, otak kita ini terjaga. Ya, otak kita ini aktif, ya. Tapi tubuh lemas. Jadi ibaratnya itu kayak lumpuh gitu. Tubuhnya lemas tapi otaknya aktif. Tapi kalau di fase deep sleep otaknya tuh lambat banget. Nah, tapi nanti masuk namanya rapid eye movement. Kenapa disebut rapid eye movement? Karena mata kita bergerak. Kita bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dan dalam posisi REM inilah terjadi mimpi. Ya, misalnya terjadi mimpi itu di deep sleep ada mimpi, tapi lebih seringnya itu di fase REM, di rapid eye movement. Nah, rapid eye movement ini sangat penting untuk apa? Untuk pemrosesan emosi, pemrosesan emosi dan pembentukan memori jangka pendek. Jadi kalau deep sleep itu untuk memori jangka panjang, kalau REM itu memori jangka pendek. Nah, Bapak Ibu saya jelaskan di sini. Nah, jadi dalam satu fase tidur kita,
Ya, misalnya tidur kalau dewasa kan kita udah dewasa nih, itu rata-rata 7 sampai 8 jam. Ya, kalau anak-anak tidak. Kalau anak-anak itu tidurnya antara 10 sampai 12 jam. Jadi kebutuhan tidur seorang anak itu antara 10 sampai 12 jam. Nah, mulai remaja itu antara 8 sampai 10 jam. Nah, kalau usia-usia saya, misalnya usia-usia kita Bapak Ibu yang mungkin di atas 40 tahun, ya ada juga yang udah 50, 60 tahun, itu waktu tidurnya semakin pendek. Ya, tapi WHO mengatakan standar tidur yang baik untuk usia dewasa itu antara 7 sampai 8 jam. Bahkan ada yang mengatakan antara 7 sampai 9 jam. Nah, anggaplah misalnya kita semua tidur 8 jam, gitu ya. Sepertiga usia kita, sebagaimana disebutkan di awal tadi, untuk tidur. Nah, di 8 jam tadi itu ada 5 fase, Bapak Ibu. Ada 5 siklus. Ya, ada 5 siklus. Di mana siklus tadi terjadi antara 90 sampai 120 menit. Anggaplah misalnya 2 jam, ya, atau 90 menit, berarti kali 5, ada 5 siklus. Ya, jadi total 8 jam lah kurang lebih. Nah, dalam satu siklus tadi seperti saya sampaikan, mulai dari terjaga, kemudian masuk ke REM ya, masuk ke REM, rapid eye movement, otaknya masih aktif gitu ya, tapi tubuhnya udah mulai lemes. Nanti ada light sleep, ada deep sleep. Nah, di bawah ini ada deep sleep. Jadi deep sleep ini paling bawah, di mana kalau siklus itu dia menyentuh ibaratnya siklus paling bawah, ya. Nah, kemudian dari deep sleep nanti naik lagi, ya, masuk ke light sleep, kemudian ada REM, gitu lagi, turun lagi, masuk ke light sleep, deep sleep, kayak gitu terus, ya. Nah, menjelang subuh itu biasanya yang aktifnya lebih di REM-nya, di rapid eye movement-nya. Makanya menjelang subuh itu kita lebih banyak mimpi di situ, ya. Biasanya kan mimpi itu biasanya malah mendekati subuh, ya. Dan kadang kita tuh terbangun dari mimpi itu, ya, dalam kondisi tubuh tuh masih lemas, ya. Atau kalau orang tuh bilang katanya kayak kayak kena apa ya? Kalau orang Sunda tuh bilangnya kena erup-erup gitu. Kadang-kadang kita tuh kayak ada di yang ngejerit-jerit tapi badan kita kayak lemes gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini ya, jadi siklus. Jadi tiba kita siklusnya yang normal tuh seperti itu, ya, naik turun. Nah, mulai dari tadi ya, dari bangun ada light sleep, kemudian masuk ke deep sleep, kemudian ada REM, rapid eye movement. Nah, Bapak Ibu, tahapan. Jadi saya akan masuk ke tahapan tidur yang paling dalam. Tahapan tidur yang paling dalam, tahapan tidur yang paling apa istilahnya, ini tahapannya semua bagus, oke. Ya, tahapan tidur yang paling berkualitas itu di deep sleep. Ya, kita bahas tentang deep sleep. Apa itu deep sleep? Apa itu slow wave sleep? Apa itu delta sleep? Ya. Jadi delta sleep ini adalah di mana posisi tidur kita, otak itu benar-benar lambat. Otak kita benar-benar lambat. Otak kita ini masuk ke delta, ke fase delta. Makanya seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi kalau diukur ya pakai tadi ya EEG, elektroencephalogram, itu nanti ketahuan ya, gelombang otak kita ini seperti apa. Apakah di apa istilahnya di alfa, di beta, di theta atau delta, ya. Nah, Bapak Ibu, deep sleep itu ketika gelombang otak kita ini berada di gelombang delta. Nanti kita bahas. Nah, ini adalah tahapan tidur yang paling dalam dan paling menyegarkan. Ketika seseorang mendapatkan deep sleep, bangun tidurnya segar. Bangun tidurnya segar, bergairah, ya, happy gitu. Tapi ketika Anda tidur 8 jam misalnya atau bahkan lebih, tapi Anda ketika bangun nggak enak badan, ya, nggak segar, bawaannya mager, bawaannya malas, bisa jadi ketika tidur tidak dapat yang namanya deep sleep. Jadi salah satu ciri seseorang ketika tidurnya mendapatkan deep sleep, di mana gelombang otaknya masuk ke gelombang delta, ciri yang paling bisa terlihat adalah ketika kita bangun. Seger, ya, seger, fresh, ya, dan bersemangat. Tapi tidak hanya itu, Bapak Ibu. Dalam fase deep sleep ini,
Ini ada proses yang terjadi dalam fase deep sleep. Yang pertama, di fase deep sleep inilah fase di mana tubuh kita benar-benar beristirahat. Benar-benar beristirahat. Dan tubuh kita masuk di fase recovery. Ya, masuk di fase recovery. Di fase memperbaiki dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, makanya nanti kita jelaskan. Di TAP itu fokusnya di sini. Bagaimana tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana tubuh kita bisa melakukan regenerasi setiap hari. Di mana kita sama-sama paham bahwasannya tubuh kita ini terdiri atas sel. Ada 60 sampai 100 triliun sel di tubuh kita. Dan setiap hari ada 432 miliar sel yang mati di tubuh kita. Dan itu harus digantikan. Dan proses penggantian, perbaikan sel-sel tadi itu terjadi ketika kita tidur. Ketika tidur kita benar-benar pada fase istirahat. Ketika tidur kita benar-benar masuk di fase deep sleep, maka tubuh itu merecover. Sel-selnya diperbaiki. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi ketika proses deep sleep? Yang kedua adalah peningkatan aliran darah ke otot-otot. Nah ini. Jadi ketika fase deep sleep itu darah kita ini banjir. Ya, aliran darah ke otot-otot kita ini terjadi. Nah, karena darah kita ini bawa nutrisi, bawa oksigen, masuk ke otot, masuk ke sel-sel otot, maka proses perbaikan jaringan dan sel-sel yang rusak ini terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kualitas tidur kita tidak baik, ketika kualitas tidur kita ini enggak dapat yang namanya deep sleep, ya. Jadi ketika ada kerusakan-kerusakan, khususnya di jaringan-jaringan otot, itu nggak bisa terrecovery dengan optimal. Bisa jadi ada sel-sel tubuh kita yang rusak, itu bisa tidak terrecovery dengan optimal. Yang ketiga, proses yang terjadi dalam deep sleep adalah pembentukan yang namanya human growth hormone. Jadi hormon pertumbuhan itu diproduksi ketika deep sleep. Nah, hormon pertumbuhan ini atau human growth hormone ya, itu hanya diproduksi ketika deep sleep. Dan hormon ini membantu proses repairing, perbaikan, dan memperbaharui jaringan dan organ di dalam. Jadi Bapak Ibu, bayangkan. Dengan kita tidur saja, sebenarnya tubuh kita ini sudah memperbaiki dirinya sendiri. Sebenarnya dengan kita benar-benar bisa mendapatkan deep sleep, maka tubuh kita bisa sekali lagi memperbaiki dirinya sendiri. Ketika apa? Ketika terjadi kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya. Ketika sel-selnya melemah, ketika sel-selnya rusak, ketika ada serangan dari luar berupa virus, bakteri, atau mikroorganisme tertentu yang menyerang sel kita, maka ketika kita tidur, tubuh akan merecovery dirinya sendiri. Salah satu bukti, Bapak Ibu, bahasanya tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Lihatlah ketika misalnya kita jatuh luka, misalnya kegores, atau misalnya ibu-ibu lagi masak, tiba-tiba tangannya kena pisau misalnya. Sebenarnya, Bapak Ibu, nggak usah diapa-apain, itu lukanya sembuh, kering, nutup sendiri, kemudian bagus lagi, normal lagi. Nah itu tanda bahwasanya tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, dan itu tidak hanya terjadi ketika misalnya kita ada luka di luar, masuk luka dalam. Luka dalam ini tadi kerusakan di organ, kerusakan di jaringan. Gitu. Kalau luka batin nggak bisa diperbaiki ketika kita tidur ya. Karena luka batin lah Bapak Ibu tidak bisa tidur kan gitu. Mikirin nih orang dari tadi ngeselin kan gitu kan. Apalagi yang ngeselinnya teman serumah kan. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 proses yang sangat penting dan itu terjadi dalam posisi deep sleep. Intinya apa? Intinya adalah tubuh kita ini merecovery dalam kondisi istirahat tadi dirinya sendiri. Ada hormon pertumbuhan diproduksi. Kemudian aliran-aliran darah ke ototnya disalurkan. Kan gitu. Sel-selnya diperbaiki. Makanya nggak heran, kok orang yang kualitas tidurnya nggak baik, ya orang yang mungkin jarang dapat deep sleep, rentan dengan masalah-masalah kesehatan.
Nah, Bapak Ibu nih, saya jelaskan ya. Tadi kan delta, theta ini apaan kan gitu ya. Alpha, ada beta, ada gamma. Nah, itu tuh berbicara tentang gelombang otak kita. Bahwasanya otak kita ini punya gelombang, Bapak Ibu. Ya, mulai dari gelombang gamma ini antara 30 Hz ya. Kemudian naik ke beta ini antara 13 sampai 30 Hz. Ya, beta ini dalam kondisi kita terjaga ya, untuk kita bisa melakukan problem solving, fokus ya, untuk berpikir ini di gelombang beta. Naik berikutnya adalah alpha, gelombang alpha. Ini light meditation, relaxation ya, area-area berhubungan dengan kreativitas ini di gelombang alpha. Bahkan Bapak Ibu di gelombang alpha ini ya, orang tuh dapat namanya inspirasi, enlightenment gitu, kayak pencerahan. Ini gelombang alpha. Naik ada namanya gelombang theta. Theta ini antara 4 Hz sampai 8 Hz. Ini deep meditation. Nah, REM sleep itu, rapid eye movement itu di gelombang theta. Jadi ketika mata kita ini dalam posisi tidur ya, bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu dalam posisi gelombang theta. Dan di gelombang theta inilah terjadi namanya mimpi. Ya, mimpi. Mimpi tiba-tiba jadi kurus kan gitu. Tapi cuma mimpi doang. Nah, itu di gelombang theta tuh ya. Nah, tapi naik ke atas lagi. Itu yang disebut dengan delta. Jadi ketika delta itu, gelombang otak kita itu berada di kisaran 1 sampai 4 Hz. Dan disinilah yang namanya deep sleep, Bapak Ibu. Proses healing terjadi. Proses restoration, tadi ya, perbaikan, penyembuhan, itu di posisi delta. Nah, jadi bisa paham ya, bahwasannya Bapak Ibu, kenapa kita butuh tidur yang berkualitas, yaitu supaya kita bisa healing. Ya. Jadi healing ini bukan healing jalan-jalan gitu ya. Healing, benar-benar tubuh kita bisa menghealing dirinya sendiri. Makanya disebut self healing. Ya, bagaimana tubuh kita ini menjadi dokter yang terbaik yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu,